Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya mengenai non-experimental research. Jadi kalau tadi kita sudah belajar satu klasifikasi atau satu tipe dari non-experimental research, yaitu survei, ya, atau penelitian survei. Sekarang kita belajar dua yang lain, yaitu observational survey dan analyzing datasets, atau menganalisis dataset, ya. Nah, apa beda observational research dengan survey research? Itu sebenarnya dia sama-sama non-eksperimental, tapi perbedaannya adalah kalau survei kita butuh untuk menyebarkan angket ya ke si responden, kemudian kita menganalisisnya, yaitu garis besarnya sebenarnya. Nah, sedangkan observational ini lebih ke kita datang ke suatu tempat yang ingin kita teliti, ya misalkan sekolah atau sekelompok masyarakat tertentu atau satu tempat tertentu yang ingin kita observasi, ya kita datang ke sana dan kita melaksanakan kegiatan observasi untuk poin-poin yang kita inginkan, gitu ya. Hai, sebelum melanjutkan video ini, silahkan klik like, share, dan berikan komentar Anda, serta subscribe jika Anda merasa channel saya bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Nah, sama dengan survei riset, tentu jenis penelitian ini punya kelemahan dan keunggulan. Ya, untuk keunggulannya kira-kira ada 3 hal yang bisa dieksplor, yaitu dengan melakukan observasi, ya, atau observational research, ini kita bisa mendapatkan akses langsung ke interaksi sosial tertentu. Kita bisa ikut hadir nih ke satu interaksi, bisa kelas, bisa kumpulan guru, bisa sekumpulan orang tua. Nah, kita bisa tahu apa yang terjadi di sana, gitu ya. Dan kita bisa mengobservasinya. Kemudian lebih bervariasi dan fleksibel, artinya kita tidak hanya terpaku pada hasil-hasil jawaban di kuesioner seperti yang dilakukan di survei, tapi kita bisa tahu lebih dalam dan lebih fleksibel. Ya, artinya dalam segi pelaksanaan, kita bisa menyesuaikan kultur di sana seperti apa, kemudian kebiasaannya bagaimana, dan juga dalam melakukan sintesis atau analisis hasilnya, kita bisa juga melihat dari sudut pandang yang berbeda. Nah, kalau tadi kan kita hanya terpaku pada pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuesioner kita ya. Nah, sedangkan kalau observasional bisa lebih luas memandangnya. Nah, terakhir mudah digeneralisir ya. Mudah digeneralisir karena apa? Karena ini akibat dari poin yang kedua ya. Akibat dari variasi dan flexibility yang dipunyai oleh riset observasi. Jadi dia menjadi mudah di-generalize. Nah, kemudian kelemahan dalam riset observational ini yang pertama adalah dia sangat memakan waktu, biaya, dan tenaga. Ya, jelas karena penyelesaian atau pelaksanaan si observasi ini tidak hanya sehari. Jadi kalau kalian pernah observasi tapi observasinya hanya sehari, itu bukan riset observasi, tapi ya hanya observasi biasa ya. Kalau Anda sudah ingin melakukan riset observasi, maka observasinya kontinu. Ya bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu, atau bahkan bisa dilaksanakan dalam satu semester penuh gitu. Jadi harus siap di 3 hal ini, waktu, biaya, dan tenaga. Nah, kemudian bagi sebagian kelompok, kadang riset observasi ini mengintimidasi ya, artinya kita kan datang ke suatu kelompok ya. Nah, bisa saja kalau kelompok tersebut tidak welcome atau tidak terbuka, ini akan menjadi beban bagi mereka gitu ya. Misalkan Anda datang ke suatu sekolah dan sekolahnya tidak nyaman dengan Anda, maka ya kedua belah pihak akan merasa tidak enak gitu. Jadi ini bahasanya di sini intrusif ya, atau intimidating. Jadi suasana yang seperti itu sebenarnya tidak baik dalam riset ya, karena dua-duanya, kedua belah pihak, baik itu researcher maupun objek yang Anda observasi harus sama-sama nyaman, harus sama-sama terbuka. Jadi ini salah satu kelemahannya ya. Kemudian Anda sebagai observer itu kadang ini istilahnya tidak menempatkan diri sebagai observer yang benar. Jadi Anda tercampur untuk mempengaruhi situasi di sana gitu. Padahal tidak boleh. Kalau Anda hanya riset observasi ya observe saja. Jangan influence keadaan. Kalau Anda sudah influence keadaan, berarti Anda sudah masuk ke ranah eksperimen.
ya Anda melakukan treatment, ya. Tapi kalau di observasi tidak ada treatment sama sekali. Anda cukup hadir dan mengobserv atau mencatat apa saja yang ada di sana gitu. Kemudian ini tadi. Nah, karena ini adalah non eksperimental, ya tentu tidak bisa atau sulit untuk melakukan kesimpulan sebab akibat atau menyimpulkan hubungan sebab akibat dari hasil observasi yang Anda dapatkan. Karena kembali lagi riset observasi hanya sekedar mencatat fenomena. Ya, tidak bisa kita lantas mengeneralize, oh ini sebabnya si siswa males mempelajari matematika karena ini. Tidak mudah seperti itu gitu. Meskipun mungkin boleh, tapi kaidah risetnya belum kuat ya, belum kuat. Kalau Anda ingin membuat hubungan kausal atau causal inferences, maka perlu Anda lanjutkan dengan riset eksperimen. Selanjutnya, hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam observational research itu Anda tidak hanya mensampling responden ya. Tadi kalau survei kan ada sampling responden, tapi Anda juga mensampling waktu. Apa maksudnya? Untuk bisa mengeneralize hasil Anda, misalkan Anda ingin mengobservasi bagaimana siswa belajar matematika di kelas gitu ya. Di kelas tertentu, kelas 10 misalkan. Maka selain Anda dituntut untuk mensampling responden Anda, atau dalam hal ini anak-anak yang akan Anda observe, itu Anda juga harus mensampling kapan waktu-waktu Anda mengobserve. Mengapa? Karena kalau Anda hanya mengobserve satu macam waktu saja, misalkan mereka belajar matematika di satu semester, gitu ya, mata pelajaran matematika bab himpunan misalkan, itu dilakukan dalam satu semester. Nah, maka Anda harus pilih dalam semester, misalkan ada 4 bulan dalam satu semester. Nah, Anda harus pilih observasinya tuh di kapan saja. Tidak boleh hanya satu hari, karena kalau Anda melakukan hanya satu hari atau 2 hari atau 1 minggu, maka akan lemah nanti justifikasi Anda ya. Atau generalisir Anda akan sangat lemah. Jadi selain mensampling responden, Anda juga harus mensampling waktunya kapan kira-kira. Kemudian untuk designing instrumen, ini agak beda sama survei. Kalau untuk observasi, instrumennya bisa deskriptif. Ini jadi Anda sediakan catatan gitu, Anda bisa menulis langsung secara bebas apa saja yang Anda amati di sana. Tentunya sudah terdefinisi ya poinnya apa saja. Kemudian berbentuk rating scale juga bisa. Maksudnya adalah misalkan siswa aktif mencatat apa yang guru sampaikan gitu ya. Nah, itu rating scale-nya Anda setuju, tidak setuju. Nah, itu yang Anda isi. Anda sebagai peneliti yang isi ya, bukan siswanya. Ya. Nah, itu untuk pengamatannya. Nah, rating scale dalam observasi ini termasuk tipe instrumen yang high inference. Kenapa? Karena Anda dituntut untuk menentukan skala observasinya. Jadi, dia lebih akurat istilahnya daripada jenis yang tipe low inference, contohnya counting. Misalkan counting ini maksudnya hanya sekedar gini observasi Anda, menghitung berapa siswa yang menjawab hari ini misalkan, menjawab pertanyaan guru, oh ada 5, tulis 5 gitu. Nah, itu boleh observasi semacam itu, jadi counting ya, menghitung. Tapi itu termasuk dalam kategori low inference. Jadi tidak banyak yang bisa Anda sampaikan di situ nantinya. Jadi sangat disarankan juga selain counting, Anda bisa menggunakan rating scale ini untuk mendapatkan informasi selama Anda observasi di sana. Kemudian yang terakhir, time sampling ya. Maksudnya ini adalah instrumen yang memungkinkan Anda untuk scanning tempat observasi atau objek observasi Anda dalam sekian waktu tertentu. Misalkan Anda datang, kemudian Anda tentukan, oh setiap 10 menit saya akan observe. Setiap 5 menit saya akan lihat nih apa yang terjadi di kelompok siswa dan seterusnya. Jadi time sampling ini juga bisa dilakukan. Nah yang terakhir adalah analyzing data. Ini jenis terakhir dari non-experimental research. Jadi setelah survei dan observasi, ada juga analyzing dataset. Ini adalah bentuk, menurut saya, bentuk paling sederhana dalam non-experimental research. Nah, mengapa ini adalah bentuk yang paling sederhana? Karena datanya sudah ada, kita tinggal
mengolahnya sesuai dengan tujuan kita. Nah, tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah kalau kita memang ingin melakukan riset seperti ini, ya, menganalisis dataset, maka sudah harus kita pastikan data yang kita akan cari, ya, atau data yang akan kita analisis adalah data resmi atau official data. Jangan sampai kita gunakan data yang tidak jelas asal muasalnya dan apalagi data hoax ya. Nah, bagaimana memperoleh data ofisial atau data resmi ya? Kita kunjungi lembaga resminya. Misalkan kita ingin misalkan kita ingin analisis data yang terkait dengan pendidikan ya, datang ke BNSP ya, Badan Nasional Standar Pendidikan, atau datang ke websitenya Kemendikbud misalkan, atau mungkin di skala yang bawah bisa Anda datang ke sekolah meminta data resmi mereka terkait misalkan nilai-nilai anak-anak dan seterusnya. Itu data resminya. Bisa juga di data-data di lembaga-lembaga yang memang concern ke data ya, contohnya BPS misalkan, Badan Pusat Statistik, bisa di situ. Jadi hindari memperoleh data dari sumber sekunder, misalkan skripsi. Nah, itu tidak disarankan ya. Upayakan sumbernya primer ya. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya di analisis dataset ini kadang-kadang sumber data yang kita peroleh itu cara penyajian mereka beda dengan apa yang kita inginkan. Gitu, sehingga membutuhkan upaya lanjutan kita untuk sebelum ke langkah menganalisis kita perlu mengubah lagi bentuknya, biasanya seperti itu. Jadi beda kalau kita memperoleh data dari upaya kita sendiri. Dari awal kita tentu sudah persiapkan mau dapat data yang seperti apa. Tapi kalau kita dapat dari lembaga lain atau dari pihak lain, maka wujudnya tentu berbeda ya dengan apa yang kita inginkan, sehingga kita perlu proses pre-proses ya, atau proses sebelum kita menganalisis gitu. Kemudian kalau bukan official data maka reliability-nya sering diragukan. Jadi ini jangan sampai dilakukan. Jangan sampai Anda memperoleh data dari pihak-pihak yang tidak official ya, tidak resmi. Kemudian kelemahannya juga seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi skalanya, terkait skala ya, skalanya atau konstruksinya kadang beda dengan keinginan kita. Ini sudah kita bicarakan tadi, dan ini mengakibatkan problem di interpretasi dan analisis. Ya, tapi bagaimanapun ya, atau apapun kelemahannya, analyzing existing dataset atau menganalisis data yang sudah ada itu dipercaya sebagai riset atau resources yang resources riset yang bernilai untuk para peneliti-peneliti edukasi atau peneliti-peneliti pendidikan. Ya, dan dia relatif murah dan efisien ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan riset tertentu. Jadi Anda masih bisa melakukan ini, tapi syaratnya itu tadi, harus official, kemudian harus memprosesnya seperti apa. Nah, dari sekian tipe yang sudah kita pelajari tentang non-experimental riset, ada survei, observasi, dan analisis data yang sudah ada. Anda tidak harus terpaku pada satu tipe saja, karena ketiga-tiganya punya kelemahan dan ketiga-tiganya juga punya keunggulan. Jadi sangat dimungkinkan untuk mengcombine ketiganya. Boleh. Jadi Anda boleh survei, setelah survei Anda boleh observasi, atau sebelum survei Anda bisa observasi, setelah itu baru survei, dan seterusnya. Atau sebelum survei Anda bisa analyze existing dataset, setelah itu diperkuat dengan survei. Jadi tidak kaku ya, tidak terlalu kaku. Nah, dan non-experimental riset ini juga bisa dikombin sama experimental riset. Jadi kalau Anda sebelum eksperimen, kadang Anda butuh riset butuh observasi ke tempat yang Anda ingin datangi gitu. Jadi combine ya. Biasanya bahasanya mixed method. Anda bisa lakukan itu ya. Baik, saya kira cukup sampai di sini dulu penjelasannya. Minggu depan kita bahas teknik-teknik bagaimana melakukan validasi dan menjamin reliabilitas instrumen riset ya. Kita masuk ke kaidah statistik untuk minggu depan. Semoga bisa dipersiapkan. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.